Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman, boleh kita lihat secara dekat bahwa ini sudah pemupukan yang kedua. Ini sudah mau pemupukan yang ketiga. Pupuk Pilus Lorylisnya yang 3 bulan yang lalu masih ada sedikit. Artinya boleh kita memupuk lebih dari 3 bulan. Kalau situasi ataupun daerahnya mungkin sumber airnya terlalu banyak, pupuk Pilus Lorylis betul-betul bekerja. Ini teman-teman, boleh kita lihat. Ini pupuknya masih ada sedikit lagi. Ini teman-teman. Nah. Pupuk Pilus Lorylis yang sudah kita pupukkan 3 bulan yang lalu. Betul-betul efektif dan slow release. Slow tapi pasti. Memang betul-betul PT Best. Memang the best. Semoga teman-teman mengikuti apa yang kami lakukan. Semoga berkah dan selalu mendapatkan ridho Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada hari ini saya memperlihatkan inilah kalau kita menggunakan pupuk Pilus Lorylis, pupuk super aktif, dimana tandan buah sawit besar, di semua pelepah timbul. Ini ada juga bahayanya Pilus Lorylis teman-teman. Pelepahnya melengkur, semua melengkur ke bawah. Kalau kita selalu berturut-turut menggunakan Pilus Lorylis, kita harus hati-hati karena di daerah kita harus kita lihat situasi tempat. Karena kalau kita daerah sumber airnya banyak, kita menggunakan Pilus Lorylis, akibatnya dahannya terlalu lembut. Ditakutkan dengan adanya dahan terlalu lembut, sawit kita atau pelepahnya jatuh atau riskan melengkur ke bawah dan menyebabkan sawit kita tidak bagus. Oke teman-teman, boleh dilihat. Inilah kalau kita menggunakan Pilus Lorylis. Memang Pilus Lorylis sangat bagus dan efektif untuk penggunaan tanaman sawit. Tapi kita harus lihat situasi daerah kita masing-masing, dimana kalau kita daerahnya dekat air, mungkin airnya sumber airnya banyak, kita penggunaan Pilus Lorylis harus kita sesuaikan. Karena kalau tidak, pelepahnya terlalu lembut dan bisa-bisa pelepahnya terlalu melengkur ke bawah dan juga tidak bagus. Inilah akibat daripada penggunaan Pilus Lorylis. Memang pupuk Pilus Lorylis sangat bagus teman-teman untuk tanaman sawit. Di sisi buah dia besar, bagus, tapi kita penggunaannya selalu menyesuaikan dengan keadaan ataupun lingkungan, situasi tanah yang ada di daerah kita. Memang betul-betul Pilus Lorylis sangat bagus. Terbukti. Inilah kalau kita menggunakan pupuk Pilus Lorylis. Oke teman-teman, dengan adanya video ini jangan lupa like atau share dengan teman-teman, subscribe, dan jangan lupa tekan loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi dari kami. Semoga video ini berkembang dan bermanfaat. Lihatlah teman-teman, kita lihat dan perhatikan pelepah daripada sawit. Kalau bukan pupuk Pilus Lorylis ini benar-benar bagus, pelepah tidak akan mungkin melengkur ke bawah.
Karena kita sudah pernah menggunakan yang namanya pupuk kimia, itu pelepahnya tidak selembut yang pernah kita gunakan, yaitu menggunakan pupuk Pilus Lurilis ini. Nah, perhatikan teman-teman, inilah efek bagusnya Pilus Lurilis. Memang kalau di daerah yang mungkin sumber airnya sedikit, kita menggunakan Pilus Lurilis bisa kita kategorikan 3 bulan baru kita pupuk sawit yang lain. Teman-teman, kita perhatikan, tidak ada dahan yang tidak melengkur ke bawah, semuanya melengkur. Inilah bagusnya Pilus Lurilis. Boleh teman-teman lihat bagaimana pelepah dan buah sawit yang begitu banyak. Di setiap pelepah buahnya semuanya ada. Padahal sawit yang saya videokan ini sudah 20 tahun. Sudah lama. Boleh kita lihat, kalau sawit yang sudah 20 tahun, biasanya buahnya dapat kita hitung. Ini ketika kita sudah menggunakan pupuk Pilus Lurilis, betul-betul bagus teman-teman. Ini terbukti. Ini bukan abal-abal, ini nyata. Ini saya memupuk, sudah pemupukan kedua. Artinya apabila kita melakukan pemupukan yang ketiga, mungkin berbeda lagi. Kita jangan sampai dengan adanya kita over memupuk, walaupun pupuk kita bagus, kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada kita. Sekali lagi saya mengharapkan kepada teman-teman, kalau memupuk Pilus Lurilis, lihat situasi dan kondisi daerah kita ataupun tanah. Karena kalau unsur tanah atau unsur pH-nya sudah tinggi, penggunaan pupuk Pilus Lurilis boleh atau bisa kita gunakan 4 bulan 1 kali. Karena kalau 3 bulan, efek daripada Pilus Lurilis yang lama masih ada, sudah kita pupuk kembali, bahwa efek daripada pupuk tersebut walaupun organik terhadap tanaman di mana pH-nya tinggi, tanaman memang bagus. Tapi apabila terlalu bagus ataupun dahannya melengkur, bisa menyebabkan patah dan sawit kita akhirnya tidak bagus. Sawit ini sudah 20 tahun teman-teman. Dalam keadaan seperti ini aja, sawit ini dikatakan tidak terawat. Gulmanya sangat banyak dan tinggi. Tetapi inilah kalau kita menggunakan pupuk Pilus Lurilis. Dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun situasi tanahnya, kalau kita memupukkan Pilus Lurilis tetap bagus. Inilah sawit yang sudah 20 tahun. Sudah setinggi ini dengan gulmanya yang banyak, tapi buahnya masih super, masih oke. Inilah kalau kita menggunakan pupuk Pilus Lurilis. Teman-teman jangan ragu. Sekali lagi, boleh teman-teman mencoba dan menyaksikan sendiri. Inilah efek ataupun bagusnya pupuk Pilus Lurilis yang diproduksi oleh PT BES. Ini nyata teman-teman. Saya menyaksikan dan telah pemupukan yang kedua. Ataupun dekat air yang sumber airnya banyak, bisa kita lakukan pemupukan lebih dari 3 bulan, misalnya 4 bulan. Karena efek daripada pupuk Pilus Lurilis yang kita pupukkan 3 bulan yang lalu, itu setelah kita lihat masih ada pupuk yang lama. Artinya Pilus Lurilis memang betul-betul slow,
slow release, artinya pemupukannya secara organik dan perlahan-lahan menyerap ke tanah langsung ke batang. Dan kita lihat pelepahnya semuanya melengkur ke bawah. Saking lembutnya, inilah efek ataupun bagusnya Pilus slow release. Tetapi kita harus hati-hati, karena apabila terlalu lembut, pelepahnya bisa patah. Untuk itu kepada teman-teman, saya menyarankan ketika kita memupuk Pilus slow release, kita lihat situasi daerah kita masing-masing. Bisa kita lakukan 3 bulan, bisa kita lakukan 4 bulan 1 kali. Karena kita lihat situasi atau kondisi kebun kita, di mana kadar air apabila terlalu banyak, dia bisa menyerap daripada pupuk dan tanaman sawit kita lembut. Efek daripada pemupukan organik Pilus slow release. Oke teman-teman, inilah sekilas apabila kita menggunakan pupuk Pilus slow release. Jangan ragu, kebun kita gulmanya banyak seperti ini, masih buahnya banyak. Boleh teman lihat, di setiap pelepah tumbuh buah, bahwa pupuk Pilus slow release memang betul-betul bagus, bahwa sawit ini sudah 20 tahun masih seperti ini. Semoga ini berkah. Sekali lagi teman-teman, jangan ragu, dan ini nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi jangan lupa wabarakatuh. Share atau like dengan video ini, ataupun subscribe. Mudah-mudahan nanti kita akan berkembang.